Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang teman Edukons di Berbagi Cerita Series 9 dengan tema Wedding Agreement. Penting nggak sih? Nah, perkenalkan saya Sinta Kasim selaku host hari ini. Di sini juga telah hadir bersama kita teman cerita yang siap berbagi dengan kita pada weekend ini. Ada Ibu Eva Maizara Puspita Dewi, SPSI, MSI, Psikolog. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Boleh dibantu spotlight dong, biar kelihatan nih. Oke, selamat pagi Ibu. Gimana pagi ini? Sehat ya Ibu? Sehat, luar biasa. Saya sengaja pakai jilbab yang beling-beling karena acaranya kan mau menikah ini ya. Oke. Biar ini ya shiny. Jadi teman Edukons, Ibu Eva ini adalah dosen psikologi, beliau juga sebagai wakil dekan psikologi UNM bidang akademik. Jadi teman Edukons, Ibu Eva nanti akan sharing tentang perspektif psikologi mengenai wedding agreement ini. Nah, tapi sebelum itu di sini juga telah hadir teman cerita kita satu lagi nih. Ada Mas Dery. Halo Mas Dery. Halo Kak Sinta dan teman-teman semua. Gimana kabarnya, Mas Baik, Dery? alhamdulillah. Tidak hari libur ya kalau kita kayaknya. Jadi memanfaatkan hari libur. Jadi teman Edukons, Mas Dery ini merupakan penggiat pendidikan jauh-jauh dari Jayapura. Akan berbagi bersama kita pada siang hari ini tentang pengalamannya nih ya Mas Dery ya, tentang wedding agreement atau mungkin perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Oke, baik teman Edukons, sebelum itu tim Edukons telah melakukan survei ke followers Edukons. Jadi kita sebelum membuka wedding agreement ini, webinar ini, kami telah melakukan survei ke followers Edukons yang range usianya mungkin sekitar anak-anak SMA sampai mahasiswa ya. Kita ingin lihat kira-kira bagaimana pendapat mereka tentang perjanjian pernikahan atau perjanjian pranikah. Saya izin share screen untuk melihatkan data dari hasil survei kita. Nah, di sini kita lihat, jadi dengan pertanyaan apakah segala bentuk perjanjian pranikah harus dilegalkan atau menggunakan notaris, karena katanya kalau perjanjian pranikah itu biar hukumnya kuat nih biasanya menggunakan notaris. Nah, ternyata 44,7% mengatakan setuju untuk menggunakan notaris, dan 55,3% mengatakan tidak perlu dinotariskan. Yang penting sama-sama nih kedua belah pihak dan disaksikan mungkin dengan kedua keluarga masing-masing punya perjanjian tentang pernikahan mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perjanjian pranikah itu penting? Nah, ternyata 86,80% mengatakan ya. Jadi ternyata followers Edukons setuju nih adanya perjanjian pranikah. Nanti kita lihat kira-kira perjanjian pranikahnya itu kenapa dan apa saja yang menjadi perjanjiannya. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan, apakah perlu ada kesepakatan atau perjanjian pranikah terkait harta atau materi? Nah, sempat beberapa tahun lalu booming nih ya waktu Vena Melinda dan suami ingin cerai. Nah, itu kan ribut tuh harta gono gini. Nah, itu ternyata di awal sudah dibuat perjanjian pranikah terkait materi. Nah, di sini ternyata 21,10% mengatakan tidak perlu ada terkait harta, dan 78,90% setuju ada perjanjian pranikah terkait materi.
atau mungkin harta yang dimiliki saat sebelum pernikahan. Jadi nanti setelah pernikahan gimana nih perjanjian terkait dengan hartanya, misalkan harta suami sebelum menikah itu apakah milik istri juga, atau harta istri sebelum menikah apakah itu milik suami juga. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, selain tentang materi atau harta, apakah perlu dibuat perjanjian pranikah? Jadi selain tentang materi nih ya, ternyata 92,10% mengatakan setuju. Jadi bukan hanya tentang materi saja, tentang harta saja, tapi juga tentang non-materi lainnya. Nah, kita lihat apa saja itu. Ternyata yang pertama, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan konsekuensinya. Jadi ternyata kesalahan yang mungkin akan dilakukan nih atau yang telah dilakukan kali ya, itu konsekuensinya apa nih nanti di dalam pernikahan. Lalu selanjutnya komitmen dalam berumah tangga, komitmen saling menjaga satu sama lain, komitmen dalam mencapai goals yang ingin dicapai suami dan istri, terus komitmen dalam kesetiaan membangun rumah tangga, lalu selanjutnya saling jujur dalam kondisi apapun. Lalu selanjutnya perjanjian tentang pola pengasuhan anak secara bersama. Soalnya sepertinya banyak nih kejadian yang katanya kalau anaknya nakal, sang suami biasanya misal minta sama istrinya, ibu itu anaknya nakal tuh. Nah, loh ini kan anak bersama ya, kok jadi anak ibu aja kalau pas nakal, tapi kalau bangga, anak baru di anak bersama. Jadi kayak gitu pola pengasuhannya. Terus karir. Nah, ini juga nih yang banyak. Kira-kira istrinya boleh kerja atau tidak setelah pernikahan. Lalu selanjutnya, perjanjian terkait proses pengambilan keputusan ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga. Jadi kalau seumpama terjadi konflik, apakah harus cari bantuan dengan orang ketiga atau diselesaikan dulu nih antara suami dan istri. Lalu hak asuh. Nah, tentang hak asuh ini saya melihat ada jawaban dari followers itu, katanya hak asuh akan jatuh kepada siapa yang diselingkuhi. Nah, jadi kalau ada yang selingkuh, itu hak asuh nggak boleh jatuh sama dia, kayak gitu perjanjiannya katanya. Lalu tentang hak dan kewajiban masing-masing. Lalu, dan yang paling banyak juga nih, perjanjian untuk tidak berselingkuh selama proses dalam rumah tangga. Nah, itu dia kurang lebih seperti itu hasil survei yang kami lakukan dengan followers Educons. Nah, berkaitan dengan survei tadi nih, di sini juga sudah hadir Mas Dery. Mungkin sebelum masuk ke Ibu Eva, kita cerita-cerita dulu nih sama Mas Dery terkait pengalamannya dengan perjanjian ini. Nah, jadi sebenarnya belakangan ini juga sedang viral ya, teman Educons, terkait seriesnya Wedding Agreement. Jadi bagaimana mereka punya perjanjian di dalam pernikahannya. Nah, kalau Mas Dery, menurut Mas Dery, gimana pendapatnya tentang wedding agreement ini atau perjanjian di dalam sebuah pernikahan? Silahkan Mas Dery. Nah, ya, aku nggak nonton seriesnya, tapi nonton movie-nya. Filmnya ya, iya. Bikin asal waktu sama pasanganku gitu. Jadi nikah ya buat teman-teman, walaupun mungkin kita seusia nih kayak teman-teman mahasiswa juga. Terus kalau GR-nya gitu ya, GR-nya atau suaranya kayaknya nggak ada ya, kurang jelas ya suaranya. Dikasih tahu jelas tidak? Oke, jelas. Oh iya. Mudah-mudahan jelas. Kalau apa namanya tadi sampai lupa. Ya, kalau GR-nya mungkin teman-teman googling saya siapa, tapi di sini mewakili pendapat pribadi ya dan pengalaman pribadi. Walaupun profesi saya juga pasti mempengaruhi pandangan saya tentang pernikahan, pengasuhan anak dan lain-lain. Jadi memang di situ juga berpengaruh lah di filosofi hidup gitu ya. Nah, bicara wedding agreement perlu clear dulu nih, nanti mungkin Ibu Eva yang akan lebih menjelaskan lebih lanjut. Kemarin kan waktu diminta sharing gitu ya,
belum menjelaskan apakah pre-wedding atau post-wedding gitu setelah nikah. Tapi yang aku paham adalah wedding agreement, perjanjian nikah gitu kan. Jadi aku punya satu istri yang sudah menikah gitu kan. Sebenarnya ceritaku itu juga bisa merefleksikan dua nih, diri aku sama teman aku. Yang punya prenup gitu ya, atau pre-wedding agreement itu ada teman aku. Prenup dia memang secara notaris, kemudian secara hukum ada. Kalau aku justru postnup ya, setelah menikah ada perjanjian gitu kan. Kalau pre-wedding agreement-nya waktu itu memang karena mungkin usia muda dan tidak tahu apa-apa begitu ya, tidak ada dan belum aware waktu itu. Aware-nya justru setelah menikah gitu ya. Makanya kita sepakat dengan 1, 2, 3 hal gitu kan. Tapi mungkin yang lebih penting adalah teman-teman kalau boleh share gitu ya. Kalau bicara tentang perjanjian pernikahan mungkin ada dua tuh yang dituangkan secara formal atau hukum gitu ya. Tapi juga yang disepakati secara non formal berdasarkan pasangan gitu, kedua belah pihak. Karena kalau nikah, prinsip aku dan istri itu bukan hanya menikahi satu orang, tapi dengan keluarganya. Nah, sebelum mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau boleh sharing sedikit, justru istriku tuh dia pekerja sosial ya profesinya, yang kalau memahami pasangan, memahami anak, memahami orang yang konflik secara psikologis lebih paham sih sebenarnya dari aku gitu. Dia pun ngasih nasihat dan waktu itu kita sepakat sebelum menikah itu harus menyamakan prinsip. Atau kalaupun prinsip nggak bisa sama, setidaknya harus saling tahu prinsip-prinsip kita gitu. Nanti mungkin hubungannya sama wedding agreement. Misalkan yang pertama melihat kebebasan pasangan gitu ya, itu yang kita sepakati dulu. Kalau sudah menikah, apakah aku boleh kerja gitu ya, atau tidak boleh kerja? Mengejutkannya nggak sama nih teman-teman sebaya, banyak tuh yang akhirnya istri nggak boleh kerja gitu ya, harus suami aja yang kerja, ada yang begitu. Tapi kesepakatan katanya karena tidak mau capek gitu ya, karena harus urus anak di rumah dan lain sebagainya. Nah, aku sama istri punya prinsip yang berbeda mungkin dibandingkan teman-teman lain. Wedding agreement kita, kamu boleh kerja, aku boleh kerja. Kalaupun sudah punya anak gitu ya, nanti secara sosial nih, secara pergaulan, aku tetap boleh nonton di bioskop. Teman-teman tahu sendiri kalau di bioskop anak suka berisik gitu kan. Konsekuensinya ya udah nonton sama teman-teman, aku ngasuh gitu ya. Ini wedding agreement kita. Nanti pas giliran nonton dia ngasuh di luar. Jadi ada kesamaan di situ. Yang kedua dan mungkin terakhir biar nggak terlalu banyak juga ya, dicari waktu itu kita sama-sama ngobrol terbuka aja gitu ya, karena banyak pasangan ketika sudah menikah baru terkejut gitu ya, kok seperti ini gitu. Ialah pandangan tentang uang. Itu penting banget ya. Pandangan tentang uang ada banyak hal. Kalau kita punya penghasilan mau taruh di rekening yang sama atau terpisah. Kalau misalkan nanti kamu itu punya hutang atau tidak, usaha kamu apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang dicari waktu itu ya. Jadi ketika melihat pasangan tentang pandangannya tentang uang itu juga penting. Nah, temanku yang punya prenup agreement itu dia juga memisahkan gitu ya hartanya. Karena satu suaminya itu pengusaha, dia pekerja di dinas gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa nanti sama suaminya itu akan aman. Tidak akan ada aset dia sebagai istri gitu kan yang disita. Yang akan disita adalah aset-aset suaminya karena memang sudah pisah harta atas nama masing-masing dan lain sebagainya. Itu mungkin ya. Dan sebagai untuk pertanyaan yang ini, kayak prinsip kita dalam pernikahan itu bahkan tadi selain secara hubungan sosial dan keuangan, kita misalkan sudah punya 4 rekening dalam pernikahan ini. Banyak kan yang sama-sama gitu ya, jadi sama-sama 1 rekening atau 2 rekening, nanti ada cekcok kecil-kecilan, ujung-ujungnya jadi gede, ujung-ujungnya jadi pisah tempat tidur atau pisah rumah dan lain sebagainya gitu kan. Kenapa perlu 4 rekening? Ini kita obrolin juga nih, aku sama istri obrolin. Rekening 1 itu buat kebutuhan sehari. Jadi apapun itu ya, makan siang, makan malam, makan pagi, renovasi rumah atau butuh beli bensin, beli pulsa, itu ada di situ. Itu rekening pertama. Jadi kita bisa chip in atau patungan ke situ ya. Kita udah agree di sini. Ini silahkan kalau aku kekurangan makan siang, ada teman-teman datang dari Jakarta ke Jayapura, aku harus traktir gitu kan. Dan lain sebagainya, itu pakai rekening ini. Yang kedua kita sepakat itu adalah urgensi. Jadi mau ada 50.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, ini selalu disumbangin sama gaji masing-masing. Nah ini jumlahnya bisa disepakati. Misalkan istri lebih besar, ya udah kamu dapatnya lebih besar. Kalau misalkan suami lebih besar juga. Mudah-mudahan jelas suaraku. Kalau di partisipan yang lain itu tidak jelas. Ini sih maksudnya jelas, tapi sometimes agak kayak ke belakang. Kalau ke belakang agak kecil lagi kayak gitu. Ya aku sambil. Tapi it's okay.
Atau mungkin karena saya pakai earphone kali ya, jadi aman. Sekarang lebih jelas? Nah, oke. Oke. Lebih bagus. Itu ya. Tadi rekening kedua yang emergency, rekening ketiga dan keempat itu yang masing-masing. Jadi di agreement kami gitu ya, kalau memang misalkan istriku itu mau ngapa-ngapain, aku nggak bisa ganggu juga gitu. Kepentingan personal dia, mau liburan, mau hangout sama teman-teman, termasuk aku nih, misalnya hobiku adalah sekarang karena di Jayapura diving gitu ya, menyelam ya. Udah jalanin hobi aku gitu dan lain sebagainya, kecuali ya tidak dipakai jalan dengan perempuan lain dan lain-lain gitu ya. Jadi ada agreement ini Kak Sinta, dan tadi mungkin juga termasuk kalau walaupun sudah menikah, silahkan mau liburan 1 minggu di Makassar, aku liburan 1 minggu di Raja Ampat, nanti balik tetap update itu. Yang penting saling percaya. Menurutku itu sih basis utamanya kepercayaan. Itu dulu kali ya. Oke, menarik sekali. Jadi sudah banyak sekali nih ya informasi penting yang bermanfaat yang kita dapatkan dari Mas Dery. Nah, yang saya penasaran nih Mas Dery, kenapa waktu itu memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah atau yang pos nikah ya tadi Mas Dery? Iya, tadi formal dan informal itu ya aku jelasin ya. Kalau aku mempraktikkan yang informal sebelum pernikahannya, jadi kita deal dulu nih gitu, cocok dengan prinsip-prinsip hidup yang ABCD tadi, ya udah kita nikah gitu. Termasuk apa penting kepercayaan dalam agama, bahkan mungkin ada loh teman-teman yang pandangan politik gitu ya. Kamu ada partai temanku, apa, kamu partai apa? ada temanku yang nggak jadi nikah karena keluarga besarnya pendukung parpol tertentu, dia enggak gitu. Itu ada, itu kan. Kalau di ormas Islam gitu kan, cocok-cocokan, oh dia NU juga, dia Muhammadiyah juga, atau yang berbeda bisa bersatu, itu bisa juga kan, hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang aku kenapa penting, temanku juga ya, aku dan temanku nih, temanku yang print up, kalau aku yang postnap gitu ya, menurutku ada 2 hal. Yang pertama itu bisa justru kalau misalkan print up dan postnap ini, dia bisa melindungi kedua belah pihak, terutama perempuan ya, kalau menurutku nih, di norma sosial keluargaku gitu ya, atau mungkin keluarga teman-teman, pencari nafkah utama adalah laki-laki gitu ya. Perempuan biasa ibu rumah tangga, kalaupun dia bekerja, dia tetap laki-laki itu breadwinner-nya ya, pencari nafkahnya gitu. Jadi waktu bikin postnap atau prenup sama teman-teman aku, ini bisa melindungi perempuan justru. Kalau nanti mudah-mudahan tidak ya, kalau nanti misalnya ada sesuatu yang tidak diharapkan, perkelahian, percekcokan, berujung perceraian dan lain-lain, perempuan juga punya harta sendiri untuk dijaga gitu. Ini tidak kita harapkan, tapi akan ada banyak faktor di pernikahan ya, tidak hanya perkelahian antara dua pihak, nggak tahu kalau ada faktor kesehatan dan lain-lain itu kan, itu bisa juga terjadi. Dan tentunya prenup itu didasarkan sama kesepakatan kewarasan gitu ya, terus alasan-alasan yang jelas antar kedua belah pihak, karena dasarnya saling mencintai dan saling melindungi gitu. Tadi kalau ada suami yang pailit gitu ya, rugi atau bangkrut dalam usahanya, istri ini punya usaha sendiri atau punya profesi sendiri, dia bisa kasih bantuan, kasih backup gitu. Bayangkan kalau dua-duanya dia satu nama gitu kan, saya mendirikan perusahaan atas nama kita berdua gitu kan, tidak ada pisah harta. Kalau salah satu pihak rugi, kita harus disita juga nanti hartanya gitu. Bu Eva nanti mungkin bisa lebih banyak menjelaskan. Tapi kalau pihak pisah harta, ketika ini bangkrut, dia tidak si perusahaan atau si bank gitu ya, atau kreditor gitu, tidak bisa menagih ke istrinya misalkan, karena dalam akta juga dalam legal ini sudah pisah harta. Silakan sita harta suami turun temurun gitu kan, sampai habis harta suami misalkan ya, amit-amit itu kan rugi, istri nanti bisa membantu aja gitu. Dia tidak bisa disita karena ada pelindung di sini, ada barrier. Dalam prenup sudah dilindungi bahwa harta kita pisah. Itu satu. Kedua dan yang penting menurutku juga adalah nanti berhubungan sama hak asuh gitu. Secara verbal bisa kita komitmenkan. Kalau nanti misalkan terjadi sesuatu gitu kan, anak apalagi udah umur 2, umur 3 tahun, banyak anak yang korban perceraian, korban pisah orang tua, terontang-anting gitu ya, di rumah tante, di rumah nenek gitu kan. Kalau sudah dibicarakan juga, kasus ini nggak bakal sama ke semua orang, tapi kalau sudah dibicarakan misalkan karena di antara dua pihak nih, keluarga aku lebih lengkap dalam tanda kutip, ada ayah, ada ibu, masih ada gitu ya, keluarga besar aku itu ini realistisnya secara wealthiness, secara komunal, dia itu masih lengkap. Jadi kalau nanti ada apa-apa bisa diasuh, diserahkan ke pihak laki-laki.
Kalau pihak perempuan misalkan secara kelengkapan keluarga hanya ada ibu gitu. Keluarga besar juga tidak terlalu banyak. Nah, itu bisa nanti dialihkan ke situ. Itu sih menurut aku juga ada alasan-alasan khusus sebelum membuat prenup, termasuk teman aku juga. Oke. Menarik sekali ya, Mas Dery. Saya sempat juga cerita sama ada seorang teman, dia belum nikah. Tapi waktu saya bahas tentang prenup ini, dia bilang, ya pasti saya akan membuat perjanjian pranikah. Karena yang pertama itu tadi, jangan sampai amit-amit nih, misal sang suami punya piutang, misalkan terus harta istri yang dia sudah bangun susah payah dari mereka bahkan belum ketemu mungkin, ikut disita juga. Jadi itu dia mencoba untuk membuat perjanjian pranikah itu katanya untuk melindungi dirinya juga dan melindungi tentunya keluarganya. Nah, terkait ini Mas Dery, waktu mulai membuat itu yang berinisiasi untuk membuat atau kesepakatan ini Mas Dery atau istri atau kedua belah pihak nih? Lebih ke istri sih, karena dan dasarnya belum ekonomi waktu itu ya, karena kita sewaktu menikah itu sama-sama memulai gitu ya. Kalau dibilang dari awal bukan dari bawah gitu ya, dari awal dulu memang belum posisinya saat itu secara finansial, secara tabungan belum seperti sekarang. Makanya postnap karena mulai terjadi perkembangan nih dan mulai lebih banyak pengetahuan gitu. Dulu didasarkan pada ya namanya orang pacaran ya, orang-orang baru-baru nikah, didasarkan pada kalau kamu mati nanti gimana gitu kan. Kayaknya kita perlu bikin kesepakatan kalau kamu mati nanti nggak boleh nikah lagi gitu kan. Diskusi, aku nggak bisa nanti ketika aku di kuburan ngelihat kamu sama istri yang lain gitu-gitu. Mulai terbangun, oh gitu ya, jadi aku nggak boleh nikah lagi. Ya nggak boleh lah. Terus kalau aku yang meninggal duluan, ya aku boleh nikah lagi lah karena aku nggak bisa cari duit misalkan gitu-gitu kan, bercandanya kan. Tapi dari situ jadi serius gitu. Oh ternyata kalau gitu bener harus direncanakan. Dia yang mulai duluan gitu kan. Terus dia juga yang memetakan. Ketika kita jadi pasangan kan kita jadi satu timeline kehidupan gitu kan. Oh kita lihat bahkan aku tuh diasuransikan gitu sama istri aku. Jadi kita lihat pendapatan aku berapa per bulan, pendapatan istri aku berapa per bulan. Jadi tadi ya, prenup ini tidak hanya tentang finansial, tapi melihat masa depan anak, melihat nanti kalau salah satu meninggal atau salah satu ditinggal, itu harus seperti apa gitu. Sampai dalam butir-butir atau kesepakatan kita itu, ya udah terlihat bahwa secara finansial pihak laki-laki nih yang lebih besar dibandingkan perempuan walaupun ada. Aku diasuransikan gitu. Dia memang lumayan, dia tuh pintar dan bisa melihat keadaan dan juga melihat teman-teman sebaya gitu ya. Ada teman-teman yang luput gitu ya dari perencanaan, punya anak lebih dari yang direncanakan atau akhirnya ditinggal cerai sama orang tua selama ini bergantung sama harta orang tua, ada yang begitu, ada juga yang bergantung sama harta suami sehingga umur segini nih sama sebaya seperti kita ditinggal cerai. Dia tidak punya apa-apa, anaknya diambil. Nah, mau gugat waktu itu ke bagian lembaga hukum nggak bisa juga, tidak ada dasar gitu kan. Kasihan salah dia mengatakan dia salah pilih suami walaupun nggak ada term seperti itu ya. Salah pilih suami dan salah pilih perencanaan akhirnya ditinggal gitu kan. Kasihan juga. Nah, banyak trauma-trauma dari teman-teman istri juga kan yang akhirnya buat oh ya udah mungkin kita bisa coba hal seperti ini gitu. Jadi memang butuh waktu lama, butuh kesepakatan yang rinci juga sampai akhirnya sampai ke persetujuan seperti itu Kak Sinta. Dan tadi aku diasuransikan lihat gambaran sampai 20-25 tahun ke depan, oh dapatnya segini jika aku amit-amit bertugas kemudian harus berpulang duluan, ada asuransi jiwa yang bisa diberikan ke istri dan anak aku nanti gitu. Kalau misalkan terjadi kenapa-napa. Nah, ini penting bahwa di dalam perjanjian pranikah bahkan pandangan hidup ke depan tidak hanya memikirkan tabungan masa kini gitu. Jadi sudah memikirkan, aku nggak tahu umurku bahkan sampai 30, 40, 50 tiba-tiba di tengah jalan drop akan ada santunan untuk anak dan istri yang bisa mereka hidup 15 tahun ke depan gitu. Nah itu ada di wedding agreement-nya supaya mereka tetap aman gitu ya. Oke, menarik sekali Mas Dery. Nah, setelah 4 tahun ya Mas Dery pernikahannya. Betul. Kemarin abis kepoin Instagramnya Mas Dery.
anniversary. 4,5 ya 4. Setelah membuat perjanjian pernikahan ini, apa manfaat yang Mas Dery rasakan selama 4 tahun pernikahan ini? Yang jelas lebih secure secara perasaan ya, itu satu, secara perasaan dan juga secara apa tadi, kalau aku banyak juga baca-baca teman-teman yang mungkin tidak sebaya tapi sedikit di atas kita ya, kayak influencer kayak Raditya Dika, dia tuh kan ada rencanain bahkan dari anaknya bayi udah nggak usah mikir dia uang kuliah gitu-gitu kan. Nah, di situ aku lihat penting juga nih, dan memandang pernikahan atau perkawinan tidak sekonvensional dulu gitu kan. Nah, dengan adanya perjanjian, dua nih, aku merasa secure secara perasaan, karena di situ kan diikat ya teman-teman. Diikat kalau aku diasuransikan, tiba-tiba namanya laki-laki atau perempuan melihat yang lain, kadang-kadang kita ada pergeseran hati gitu kan. Tapi karena kita sudah berjanji sehidup semati, bahkan tertuang dalam perjanjian gitu kan, gak bakal bisa selingkuh atau geser gitu kan. Itu secara hati juga sudah merasa lebih secure aja, dan dia juga ke dia kita lebih percaya gitu kan. Sama yang kedua juga setelah ini adalah kayaknya rasa percaya gitu ya, rasa melindungi ke pasangan, bahkan ke generasi penerus gitu kan, ke keturunan, itu juga lebih ada lah sekarang, dan lebih terencana gitu. Kita lebih rinci dalam merencanakan hidup gitu sih, dibandingkan dulu yang mengalir-mengalir aja gitu kan. Bahkan tadi aku sudah diasuransiin gitu kan, kita sudah ada perjanjian, kita sudah punya harta yang berkembang dari dulu kita tinggal hanya di kosan, udah sama kamar mandi di situ gitu kan. Terus sampai berkembang sekarang punya beberapa aset gitu kan. Di situ juga kita udah bagi-bagi, aku yang punya rumah atas nama aku gitu kan, tanah atas nama kamu gitu. Amit-amit nih, kebakaran rumah, bencana alam, rumah hancur, kita masih punya tanah atas nama kamu gitu kan. Dan kita udah memisah dari awal, sudah bicara, kamu itu punya hutang nggak sih gitu, keluarga kamu punya hutang nggak sih yang jangan-jangan nanti bisa nular ke profesi aku, tiba-tiba aku udah ngumpulin duit, uangku diambil sama keluarga kamu gitu kan. Itu ada kayak gitu. Sebaliknya ditanya, kamu ada nggak sih? Oh, nggak ada. Ya udah, sejarahku bersih, tapi mungkin sejarah dia ada ABCD hutang. Ya udah, ini yang penting nih, jangan sampai kita tergerogoti dari kesalahan atau permasalahan yang dimiliki oleh salah satu pasangan. Gitu sih. Iya, benar sekali Mas Dery. Kemarin juga saya sempat dengar podcastnya yang Ayu Dia sama Dito tuh. Mereka kan juga aktif untuk aware terhadap kehidupan rumah tangga. Nah, katanya salah satu yang mesti ditanyakan ketika sepakat untuk nikah itu tentang piutang tadi. Apakah kamu punya piutang yang tentunya itu jangan sampai berdampak dengan pernikahan. Kalaupun ada, ya gimana solusinya gitu, solusi bersama. Jadi memang penting sekali ya ternyata terkait dengan perjanjian pernikahan ini. Nah, kalau tadi berbicara tentang manfaatnya nih Mas Dery, kalau kendala kira-kira apakah Mas Dery ada rasakan tantangan mungkin, atau mungkin dari omongan-omongan orang di luar sana misalkan mungkin, atau keluarga, respon keluarga, orang tua gimana tuh terkait perjanjian pernikahan ini? Saya sebagai orang baru juga ya, pendatang baru di dunia pernikahan, mungkin banyak senior-senior di sini. Ini kayaknya tren yang baru juga gitu ya. Tadi karena ada sinetronnya gitu ya, ada seriesnya, ada filmnya, ada influencernya kayak siapa, Bunda Maya Estianty itu kan, karena suaminya konglomerat, jadi mereka buat seperti itu, jadi supaya tidak ada tadi menjaga satu sama lain gitu kan. Jadi seolah-olah tren yang baru diikuti aja. Nah, tantangannya kalau dari temanku, karena sebelum ke webinar ini aku sempat nawarin, udah lo aja pembicara gitu karena praktisinya kan. Dan aku sih juga ya sama, sebenarnya ini bukan hal yang umum untuk saat ini gitu kan. Jadi bahkan kalau dia, temanku, merahasiakan dari keluarganya, punya prenup gitu. Bahkan sebelum nikah mau bikin prenup aja dia agak-agak ditentang gitu kan, ngapain? Emangnya kalian bukan keluarga, kalian kan pasangan, kalian sudah ini. Nah itu cuman khawatir karena yang satu kerja, punya aset di luar negeri gitu kan, mungkin nggak harus ekstrim itu ya, punya aset lah, punya aset, kemudian dia itu salah satu jenis usahanya yang agak berisiko gitu.
Beda mungkin dengan teman-teman yang memang kerja reguler, gaji tiap bulan gitu kan, sampai pensiun dan lain-lain, dia agak-agak berisiko gitu kan, karena memang menjalankan bisnis. Kalau istrinya sama pekerja sosial juga, risikonya agak-agak secara finansial tidak terlalu tinggi, tidak terlalu high risk gitu. Mereka buat orang tuanya sempat menentang, lah kan harta suami sama dengan harta istri gitu. Ada benarnya, tapi resiko suami sama dengan resiko istri, atau misalkan risiko pekerjaan suami sama dengan risiko pekerjaan istri, kadang-kadang itu tidak terlalu benar juga gitu ya. Kalau saya dimarahin di kantor, dibilang nggak becus kerja, masa saya harus salahin istri saya nggak becus jadi istri sehingga saya dimarah bos gitu? Kan nggak bisa gitu ya. Nah, ada analogi kayak gitu. Itu tantangan pertama. Kedua, mungkin kalau dari sisi saya juga adalah tadi menyamakan poin-poin yang kita sepakati antara suami dan istri. Kadang-kadang itu juga jadi sedikit bumbu-bumbu juga ya pas lagi diskusi misalkan. Tadi poin ketika kok aku diasuransiin kamu enggak gitu kan. Itu jadi kayak gak adil rasanya. Jadi kalau kamu mati duluan gitu kan, aku berarti gak dapat peninggalan dari asuransi kamu gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan kadang jadi diskusi. Oh, ternyata ada nemu titik tengahnya. Oh iya, jika istri yang meninggal duluan sedangkan suami punya kemampuan mencari penghasilan, wajar dong gitu kan. Jadi ya udah, dia nggak usah diasuransikan gitu kan, tapi asuransi kesehatan ada gitu. Ternyata argumen lain, kalau suami meninggal, istri kan nggak punya kemampuan lebih untuk mencari penghasilan tambahan hingga cicilan-cicilan yang banyak itu ya. Jadilah aku yang diasuransikan gitu. Oh ya, ini masuk akal. Jadi sehingga kita sepakat. Gitu sih bumbu-bumbu dan tantangannya Kak Sinta. Oke, nah tadi nih Kak Dery kita sudah bicara tentang manfaatnya, terus kendalanya. Nah, the last question nih, tips-tips dari Kak Dery sebagai ya meskipun masih baru ya di dunia perkeluargaan ini, di dunia rumah tangga, tapi sebagai generasi muda yang tentunya sekarang banyak sekali ya istilah-istilah atau budaya-budaya yang kita ikuti termasuk wedding agreement ini. Nah, tips dari Kak Dery untuk calon pasangan suami istri di luar sana terkait wedding agreement ini. Iya, kalau aku mungkin 3 hal, mudah-mudahan juga sesuai gitu ya dengan kondisi teman-teman. Karena kan kita hidup di kayaknya sih konteks budaya yang agak mirip ya. Mau itu Jawa, Sulawesi gitu dan lain-lain, konteks budaya yang mirip dengan mungkin tinggal perbedaan penghayatan agama dan budaya aja gitu. Tapi konteksnya aku rasa mirip di Indonesia gitu. Nah, yang pertama sih untuk pasangan yang akan menikah gitu kan, atau mungkin yang baru menikah atau sudah melangsungkan pernikahan cukup lama, banyak-banyak gali informasi sih sama didik diri gitu ya tentang pasangan, sama tentang latar belakang pasangan gitu kan, dan juga tentang konsep pernikahan itu gitu. Jadi kadang kita bisa kaget sama pasangan kita kalau kita baru tahu gitu ya kebiasaan-kebiasaan atau bahkan risiko-risiko yang dia bawa menjadi pasangan kita gitu kan. Tadi mungkin ada beberapa keluarga yang tidak menganut yang namanya pacaran gitu ya, adanya ta'aruf gitu kan. Atau mungkin ada keluarga yang menganut udah pacaran aja dulu beberapa bulan gitu kan, cari tahu dulu baru nikah gitu. Ada hal-hal kayak gitu. Apapun prinsipnya tapi cari informasi gitu ya dan didik diri kita gitu kan. Jangan takut gitu ya menanyakan pertanyaan-pertanyaan sensitif, tapi juga dia akan berpengaruh dengan kehidupan kamu nanti gitu. Waktu belum nikah misalkan, kamu kerjaannya apa, itu baru cangkang ya, kerjaannya apa gitu, di mana kerjanya, kemudian udah masuk lebih dalam, punya usaha nggak, ada terlibat dalam pinjaman gitu, pinjol gitu atau hutang gitu kan. Kemudian kalau nanti mau punya anak berapa gitu. Ada yang kaget tiba-tiba ternyata sudah nikah, prinsipnya adalah dia nggak mau punya anak, itu ada gitu kan. Atau ada pengen punya 5-3 anak gitu kan, ada yang kayak gitu. Itu sih satu, didik diri kita tentang informasi tentang pasangan. Sama yang kedua, lebih kepada tujuan pernikahan sih. Tujuan pernikahan. Jadi ada yang tujuan pernikahan memang ya, cinta 100% gitu ya. Bagaimanapun mau hidup mati miskin kaya sama-sama, yang penting bersama kamu, ada yang kayak gitu kan. Tapi nanti seiring berjalan waktu kayaknya terutama pasangan-pasangan senior nih akan mulai realistis gitu. Karena menikah tidak hanya cinta, tapi kita bagaimana sama-sama membangun kekayaan,
membangun keluarga itu pasti gitu kan, membangun pengalaman sama-sama. Nah tujuannya ini harus sama-sama. Jadi kalau tujuan pernikahan itu sama-sama menjaga harta, menjaga kekayaan, menjaga anak-anak, pasti nanti akan ada satu poin di mana kayaknya kita perlu nih ABCD nih, asuransi gitu kan. Mungkin kita perlu melindungi usaha kita perlu aset tanah, siapa yang megang tanah, siapa yang megang rumah dan lain-lain. Itu akan berkembang nanti setelah teman-teman satu tadi mendidik diri tentang pasangan, yang kedua menyepakati tujuan pernikahan. Itu sih. Sama yang ketiga adalah ini sih tipsnya mungkin ya, bicarakan juga dengan keluarga besar gitu. Beda sekali saya di kerjaan saya di kantor saya yang sekarang itu punya kesempatan untuk berteman dengan orang-orang dari luar negeri gitu, bule-bule gitu kan. Beda sekali ketika pernikahan di Indonesia sama pernikahan di luar negeri. Pernikahan di luar negeri banyak tuh, terutama yang bukan Asia ya. Kalau mereka pernikahannya antara saya dan dia gitu. Jadi terserah mau tinggal di apartemen, tinggal di rumah, nggak tinggal di rumah gitu kan, keliling-keliling kemana-mana itu terserah. Tapi kalau di Indonesia setelah menikah itu tetap jadi urusan keluarga besar. Banyak teman-teman saya yang deg-degan setiap Natal atau setiap tahun baru untuk pulang ke rumahnya karena pasti keluarga besar akan mengerumuni, gitu ya. Kapan punya anak kedua, kenapa nggak hamil-hamil, kenapa kerjanya itu aja, kenapa nggak jadi PNS, kenapa nggak di BUMN, bla 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 gitu. Nah ini tips yang saya rasa yang ketiga juga salah satu yang krusial, siapkan diri mengenal keluarga besar masing-masing pihak. Kemudian kalau ada sampai keputusan ke wedding agreement, kadang-kadang sih perlu dikasih tahu juga gitu ya. Kalau nanti akan ada begini karena saya tahu historinya si Teteh atau si Akang gitu kan, punya begini. Nah, ini kadang yang susah nih. Keluarga besar adalah pemilik kita berdua kalau di Indonesia itu ya. Bahkan nanti anak lahir ditanya lagi untuk sekolah di mana, namanya ini, namanya itu gitu kan dan lain-lain. Itu sih Kak Sinta, mudah-mudahan bisa bantu diskusi siang ini. Menarik sekali, iya. Terima kasih Mas Dery sudah meluangkan waktu. Jadi betul sekali ya Mas Dery, kalau di Indonesia nih khususnya apalagi di budaya Makassar sendiri, pernikahan itu bukan hanya suami dan istri, tapi juga kedua belah keluarga. Jadi memang betul perlu pembicaraan yang lebih banyak lagi. Tidak boleh selingkuh ya, atau gimana nih Ibu Rusmi? Nah, kalau bagus kalau tidak boleh selingkuh malah dilarang selingkuh. Memang kok.